Pokoknya jalan yang lempeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra. Sahabatku, kali ini saya akan membahas hal ihwal palang pintu. Di mana palang pintu yang saleh dan bagaimana palang pintu yang memang seharusnya sesuai dengan pakem yang sudah ditetapkan oleh engkong-engkong kita pada masa lalu. Kita lihat sekarang. Aduh, Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Bang Yudi. Gimana? Kabar? Baik, Bang. Ini Bang, Kayaknya mukanya kusut bener nih, ada apa sih? ini dia Bang. Emang saya lagi sewot nih Bang. Makanya saya kemarin nemuin Abang. Kemarin saya diajak ngebesan Bang sama tetangga saya. Kebetulan tetangga saya asli orang Betawi kan. Nah, pas ngebesan di sono, kita disambut sama acara buka palang pintu Bang. Bagus dong. Bagus apanya? Silatnya kagak semenggak. Pantunnya pokoknya bercanda. Saya kamu kira sepisan Bang pokoknya itu mah. Ini mah pokoknya kudu dikelarin juga nih Bang. Waduh, kalau gitu kayaknya seru nih. Masuk dulu dah, masuk. Ngopi nih ya? Iya. Iya. Silakan dulu, Bang Yudi. Iya, Bang. Terusin dulu sampai mana tadi? Kopinya nanti nyusul. Oh iya, kopinya nyusul ya? Iya. Sampai mana tadi? Anu pantun, sampai di pantun. Iya. Pantunnya kagak semenggah, Bang. Apaan itu pantun begitu? Pantun kagak pantes, Bang. Nggak pantes kalau kata saya mah. Itu nggak mendidik, tidak punya attitude dalam bahasa berpantun. Waduh, keren bener bahasanya tuh. Iya, gua baru nemu itu, Bang, bahasa attitude ya. Jadi pokoknya kagak mendidik dah, Bang. Itu kan di situ banyak bocah-bocah kecil, apalagi depan muka saya itu ponakan saya lagi ngerekam, lagi dia videoin aja. Iya, pokoknya kagak pantas dah, Bang. Ditambah lagi, Bang. Itu di endingnya, Bang. Orang-orang kan biasanya bacain sike. Biasanya salah satu tuan rumah, "Tar dulu, Bang, masih ada persyaratan lagi." Karena tuan putri aneh punya kedoyanan lagu sike. Ya kan begitu, Bang, biasanya tuh, Bang ya. Ini bukan sike yang dibawain, Bang. Apa? Pokoknya kagak resep dah saya mau, bener dah. Ini budaya kita bisa diobok-obok nih Bang, sama orang yang kagak ngerti. Bener. Pokoknya saya kagak nerima nih Bang. Gini Bang Yudi, aneh juga udah dapat pengaduan nih dari beberapa orang nih soal prosesi buka palang pintu. Oh, bukan saya doang Bang. Bukan ente doang. Maka dari itu saya kemari, saya udah nganggep Abang sebagai tokoh Betawi yang saya hormatin nih. Mesti diselesaikan nih Bang. Ini nggak bisa dibilah-bilah begitu aja. Bisa rusak budaya kita Bang. Setuju. Nah, kalau gitu gimana? Aneh usulin nih. Kita temuin aja budayawan kita buat minta penjelasan yang benar kayak apa. Biar jadi rujukan sama semua yang mau bikin prosesi palang pintu. Setuju Ya? tuh saya Bang. Setuju. Setuju tuh Bang. Sekarang ya. Sebab walaupun bagaimana Bang, suka kagak suka, setuju kagak setuju, budaya itu urat nadi bangsa Bang. Ya, setuju. Ayo, baik dah. Kopinya nanti aja, kopinya. Ini nggak jadi Udah. kopi saya Bang. Nanti aja di sana. Mana belum Ya. makan pisan saya. Nggak apa-apa. Kawan, tadi kita lihat beberapa warga udah mengeluh kalau ternyata mereka ngeliat palang pintu seperti itu. Nah, sekarang saya pengen ngasih tahu mana dia pakem palang pintu, dan terlebih dahulu tentu saja saya kepengen kasih tahu bagian-bagian yang keliru diterapkan oleh kawan-kawan kita yang selama ini menjadi aktivis atau menjadi para pelaku yang menjalankan kegiatan palang pintu itu. Stop. Apa-apaan ini di kampung orang gedung.
Abang orang mau lewat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah begitu enak kalau abang datang sana, datang ke debu. Bang, sambal pedas jeruk limau. Lalabane daun mede. Cocok. Aye kemari bukan mau demo. Atas. Nih, bawa Tuan Raji Mude. Ngomong aja, cok. Pepaya matang merah warnanya habis dimakan buang kulitnya. Gue datang kemari mau numpang tanya. Iya. Bener apa bener? Di sini yang jadi permasyuri Pok Rodemeh namanya. Pok Rodemeh. Iya. Salah, Bang. Apa lagi? Pok Rodemeh abang lurus ke sono itu guru PAUD. Dari Banten ke Pekalongan, di Pekalongan banyak pohon rambutannya. Ini abang datang sampai rombongan tentu punya maksud dan tujuannya. Gitu, Bang. Iyalah, Bang. Kalau mau masuk boleh-boleh aja. Tapi abang kudu ingat kembang putih, kembang setaman, kembang salak banyak durinya. Hati Pok Rodemeh belum berkenan kalau belum dibawain syaratnya. Pakai syarat. Sebutin aja apa syaratnya. Pepaya yang udah matang ditusuk bawa gerobak alang di batu. Ente sama rombongan boleh-boleh aja masuk, tapi kudu bisa nih ngedobrak. Saya punya palang pintu. Mana, Bang? Nih. Di palang pintu, Bang. Iya, namanya Rojali. Apaan? Rokok jarang beli. Di hutang dulu. Bang, Tunjukin. Papuan tusuk belati lihat perahu lurus jalannya. Udah banyak jalannya ke jalan ini lihat sebulannya. Oh. Nih, si Mamat, jagoan Betawi. Bang, Iya. bulan November jangan mati baca rawinya pelan-pelan. Nih po, ayo kasih tau sama lu. Jalan-jalan ke kampung rawa. Baju lu boleh baju Jawa, tapi saya mau kalau kayak saya. Oh, jadi lu kesini cuma mau ngatain muka gua kayak kang sayur? Lah iya. Oh, yang kasih tau sama lo. Begini aja bang, buah tep, buah kenari, ambil tulang taruh di meja. Sekiranya abang udah mantep datang kemari, permaisuri minta ditarikin lagu sike. Oh, lagu Sike. Betul. Bang, kalau perkara lagu Sike itu gampang, Bang. Iya. Nih, saya bawain yang bawanya. Uncangnya, Bang. Ya bang. Taruh lagu sike. Kepaduk. Anjing gue. Cakep. Oh, belum. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi bismillahirrahmanirrahim. Inna laka Muhammadin. Nah, ini untuk memunculkan satu prosesi, maka diperlukanlah seni palang pintu itu. Palang pintu itu dulu kan artinya awalnya itu sapun atau nyapun. Itu sapun dan nyapun itu berkomunikasi dengan sopan dan santun. Oleh karena itu ekspresi yang paling penting adalah langsung dia berdialog dalam bentuk pantun. Kalau tiba-tiba, oh berhenti, ini rombongan dari mana, mau kemana? Itu nggak masuk akal ya kawan-kawan. Jadi kita lihat misalnya rebana dalam palang pintu itu seharusnya yang pakem itu rebana ketimpring. 3 rebana yang diameternya antara 20-25 itu ya. Dan bukan rebana hadroh, bukan die marawis, bukan rebana biang, apalagi dengan iringan tanjidor misalnya. Jadi dia rebana ketimpring. Bisa kita lihat tadi dia memakai rebana hadroh misalnya. Kemudian bisa kita lihat penampilan dari tukang pantun. Tukang pantun itu harus dia memang pantun. Dari tuan rumah menyapa, kemudian dibalas dengan pantun. Pantun tadi kita lihat udah terlalu banyak dialog misalnya gitu. Kemudian pengantin itu pantun itu ketika dia minta persyaratan misalnya silat. Kawan-kawan masih tidak memahami bahwa profesi
tukang dialog pantun itu ya dialah yang menyampaikan maksud, tujuan, dan dia berdialog. Nggak perlu lagi tukang-tukang silat itu menyampaikan pantun-pantun lagi. Itu yang menyalahi pakem yang sudah ditetapkan oleh kemudian beberapa busana bisa kita lihat di situ ya. Busananya misalnya pengantin itu jelas dia memakai pakaian yang nggak jelas tuh ya, pengantin itu. Dia antara dia memakai baju abang tapi abang yang kagak komplit. Itu jelas salah. Kemudian baca sike, diminta baca sike, itu dia bukan baca sike, itu kira-kira dia membaca apa ya, membaca Syarofal Anam kalau nggak salah ya. Jadi sike itu ada teksnya tersendiri. Kemudian juga silat, ketika silat itu kita dulu itu tidak menampilkan perempuan. Jadi apalagi anak-anak, karena ini kan sesuatu yang sangat serius ya di dalam keluarga itu, sehingga orang-orang dewasa, urusan perkawinan ini adalah urusan orang-orang dewasa. Jangan silat itu karena menjadi simbol bagi kita laki-laki untuk menjadi pelindung keluarganya. Kenapa perempuan ditampilkan? Kenapa anak-anak ditampilkan misalnya seperti itu? Jadi banyak yang lainnya lagi yang tidak sesuai dengan pakem-pakem yang ada. Pengantin itu dia diiringi dengan rebanak timbring ya, dengan selawat. Habis itu juga dengan si pengantinnya itu dia pakai busana rias bakal namanya ya. Rias bakal, pengantin laki-laki memakai jas kain serebet, yang perempuannya memakai baju kurung kain songket. Jadi itu ya. Alhamdulillah akhirnya nyampe juga kita ke sini. Tapi kita tanya dulu Bang, kalau Saleh kita cari lagi tempat lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, ayo kemari juga takut Saleh sebelumnya nih. Kenapa? Papaya matang merah warnanya, habis dimakan buang kulitnya. Ayo kemari rombongan mau numpang tanya, apa betul yang jadi calon permaisuri Mpok Maudi namanya? Abang nyari Pok Maudi. Iya. Gak usah pure-pure Bang. Kenapa? Siapa yang gak kenal Pok Maudi di sini Bang? Abang tahu Jakarta Barat sampai timur, utara, sampai selatan. Ibarat ikan kakap, ikan tenggiri. Mau dicakap kayak gini. Kemudian yang pantun, jelas dia pantun. Dia bertugas pantun yang menyampaikan maksud dan tujuan dan dibalas itu. Kemudian itu memang harus begitu. Ketika para pesilat dipersilahkan, maka silat itu betul-betul dia langsung kembali kepada pantun. Pantun itu paling beberapa pasal ya, karena kalau dia dicampur dengan dialog dan pantun itu membawa durasi tidak sesuai dengan pakem yang sudah ada. Pakem yang selama ini kita tentuin ini adalah paling lama itu 15 menit ya. Jadi pantunnya itu hanya beberapa pasal. Pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5 sudah selesai sampai kepada ketika dia silat, maka tukang silat memperlihatkan bahwa dia memang laki-laki yang benar-benar siap untuk melindungi dia punya istrinya, dia melindungi rumah tangganya, melindungi lingkungannya. Boleh aja Bang, tapi abang kudu ingat, kembang putih kembang taman, pohon salak banyak durinya. Hati calon permaisuri di dalam belum berkenan kalau abang belum bawa syarat-syarat buat dirinya. Jadi masuk ke kampung sini kudu pakai syarat. Gak sembarangan Bang. Baju putih buat kondangan, pulang kondangan cuci bajunya. Kalau emang Pok Maudi di dalam belum berkenan, tolong sebut apa syarat. Abang mau tahu syaratnya? Sebutin. Abang lihat yang di belakang ayah nih Bang. Apaan itu Bang? Palang pintu Bang. Palang pintu. Sekiranya abang sanggup kuruin ayah punya palang pintu, abang rombongan Tuan Raja Muda silakan masuk. Kalau kagak mohon maaf, mobil diparkir rapi, supirnya belum pada turun, mendingan abang balik. Sia-sia rasanya datang kemari Bang. Wah, kita disuruh pulang aja. Barangan aja Bang. Bang, kalau buat Tuan Raja Muda Bang Farhan, kaki jadi kepala jadi kaki, masih saya bela. Jangan kata buat nurunin palang pintu rumah. Palang pintu boleh kaki, sanggup saya bikin rata. Abang kalau ngomong sebakul, disaji belum tentu ada spiring. Kalau memang betul, Dor, tunjukin ente punya pengiring. Coba ya mau lihat Bang. Tuh. Yep. Itu baru kembangnya loh.
loh bang. Kembang itu bang ya. Itu kembangnya bang. Kepiting menjepit kerang diapit di lubang batu. Pentang mata bang biar terang. Ayo bawa anak kunci buat buka ke palang pintu. Tuh. Set. Tuh bang. Pok ame-ame, belalang kupu-kupu. Tepuk tangan biar rame, jagoan kita adu. Jadi. Tuh gimana bang? Palang pintu udah berhasil saya rubuhin bang. Apa air rombongan boleh masuk bang? Tidur dulu bang. Kenapa nanti? Yang ini masalah biasa bang. Biasa? Masih ada syarat satu lagi. Nambe? Bang, Ah. syaratnya nampi bang. Sebut Saya aja. kasih tahu bang ya. Iya. Ini pesan orang tua kita, pesan guru kita, pesan ulama kita bang. Iya. Berkeluarga, mau selamat dunia akhirat, agama nomor satu bang. Bang, kalau buat Bang Farhan soal igame jangan ditanya bang. Mohon maaf bang Farhan, ibadahnya gimana? Sholatnya aja rajin nggak pernah. Kemudian ketika dia diminta dengan sike itu dulu juga disebut juga dengan yalil ya. Yalil itu lil yalil. Jadi disebut juga yalil, dan itu adalah diambil sumbernya dari macam-macam selawat, dari syair-syair, apakah syair burdah, dan syair selawat-selawat lainnya. Yang penting dia alunan melankolis yang meresap di dalam hati kita bahwa seorang laki-laki Betawi itu sudah siap secara mental untuk mengajak istrinya menjadi manusia yang sempurna. Jangan sebentar-bentar dia pengen belanja, bentar-bentar ngerumpi, bentar-bentar ngomongin orang. Jadi kira-kira begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bang Haji, Bu Haji, kita gak nyangka rupanya Bang Farhan udah siapin segala syaratnya. Betul bang. Iya, karena syarat semua udah dijalanin. Sebagai salam akhir ayah Bang nonton lenong di pasar Jumat, makan lakse duduk bersili. Karena Abang beserta rombongan datang dengan segala hormat, tentunya diterima dengan tangan terbuka Bang. Jadi udah boleh masuk bang ya? Silakan Bang. Alhamdulillah. Baik. Be mundur be.
kalau kita sudah paham, pakem si palang pintu itu mulai dari awal dilepas sampai kepada dia masuk kepada ruang untuk ijab kabul saya terima nikahnya kawinnya, maka rasanya engkau menjadi manusia yang betul-betul memuliakan itu. Jadi teman-teman aktivis palang pintu, kepadamu saya ingin lebih membuka hati untuk bertanya, untuk belajar. Karena perkawinan itu kan sesuatu yang sakral. Jadi kalau justru yang dinamakan sabun palang pintu itu sebetulnya ingin menghindarkan bahasa yang vulgar. Jadi penggunaan kata ganti lu, gue itu kemudian dengan diperbanyak efek-efek untuk memperlucu. Lucu itu ketika orang yang mendengarkan pantun kita merasa tergelitik hatinya, maka dia tertawa. Ketika dijagonya memunculkan jurus-jurus yang memang asik dipandang, itu mereka otomatis akan tepuk tangan. Jadi dari dulu sampai sekarang, wahai teman-teman aktivis, dia nggak ada niat untuk melucu-lucuin penampilannya. Jadi kira-kira seperti itu. Mari sama-sama, wahai teman-teman aktivis palang pintu, bikinlah sanggar kamu menjadi sanggar yang betul-betul memuliakan pakem, karena di dalam pakem itu tersimpan simbol-simbol bahwa kita kawin sekarang ini memadukan dua sifat, dua karakter dari keluarga besar untuk hidup selama-lamanya. Dia nanti punya anak, dia punya cucu, punya cicit, dan seterusnya. Jadi sesuatu yang tidak mungkin di dalam dialog-dialog di dalam pantun itu seperti ini rombongan dari mau kemana dan mana mau kemana kayak orang mau demo, itu nggak ada urusan begitu sebetulnya. Langsung kepada pokok yang dituju, bagaimana dua keluarga itu menjadi satu kesatuan yang asyik mengarungi bahtera kehidupan rumah tangganya sampai akhir hayatnya. Demikian dari saya. Semoga engkau kiranya memaklumi penjelasan-penjelasan dari saya, karena saya mengambil penjelasan-penjelasan ini berdasarkan rapat orang-orang tua kita pada masa lalu, wabil khusus pada tahun 1985. Dari saya, hadanallah wa iyyakum ajmain, wabillahi taufiq wal hidayah, walakum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe. Pokoknya jalan yang lempeng